Ya, kiri. Kanan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Daddy Vlog untuk melanjutkan cerita road trip di hari ke-6 dan ke-7. Setelah video sebelumnya aku udah cerita kalau aku udah sampai di Nusa Dua Bali, maka video ini akan melanjutkan road trip menuju Kuta Bali dan Kota Batu. Gimana ceritanya? Yuk disimak! Baiklah, di hari ke-6 ini aku membuka pagi hari dengan berkegiatan dulu di Hilton Resort. Aku sarapan dulu sama istri untuk isi tenaga sebelum kita jalan dan pindah hotel. Buat aku pas masuk ke resto Hilton Resort untuk sarapan itu benar-benar kerasa wah banget. Restonya benar-benar gede banget. Tapi jujur aja, entah kenapa dari berbagai menu sarapan saat itu kebanyakan rasanya kurang pas aja sama lidah kampungku. Kurang mantep aja gitu rasanya. Nah, setelah sarapan aku sempetin bawa anak-anak main lagi ke pantai private-nya Hilton karena memang bagus banget. Sambil ambil beberapa footage drone. Sepi banget pagi itu. Rasanya pantai itu jadi milik sendiri. Asik deh. Setelah main ke pantai, kami coba kunjungi arena bermain anak yang punyanya Hilton. Ini ruangannya gede banget. Ada tempat bermain indoor dan ada juga outdoornya. Permainannya juga banyak dan menarik untuk anak-anak. Setelah itu, sekitar jam 10-an pagi kami check out dari Hilton Resort untuk pindah hotel. Sebelum ke hotel selanjutnya, kami coba kunjungi pantai Nusa Dua karena dekat dari Hilton Resort. Di sini ada spot foto water blow gitu. Kami ke sana, tapi ternyata kalau pagi itu ombaknya kecil. Itu lumayan kecewa karena jalan menuju water blow dari parkiran di pantai Nusa Dua itu jauh banget. Jadi yang mau ke water blow untuk foto-foto sarannya itu sore-sore karena saat itu ombaknya besar dan biasanya dapet gitu blow airnya yang ada di karang-karangnya itu. Setelah dari pantai Nusa Dua kami lanjut ke daerah Kuta. Kami lewat tol Laut Mandara untuk menuju ke daerah Kuta. Untuk masuk tol di atas laut ini biayanya 13.000. Masuknya itu dari pintu tol Nusa Dua ke exit tol Ngurah Rai. Setelah keluar dari tol, kami langsung menuju tempat makan untuk makan siang, yaitu ayam betutu khas Gilimanuk. Restonya itu rame banget, dan menurut aku ayam betutu khas Gilimanuk ini rasanya enak banget dan wajib coba untuk teman-teman yang lagi main atau jalan-jalan ke Kuta. Untuk anak-anak juga bisa pesan ayamnya aja tanpa bumbu pedesnya, jadi anak-anak bisa makan. Harganya sendiri per porsi paket ayam betutu seperempat ekor itu 44.000. Jadi udah dapet nasi, ayam, lengkap dan minumnya. Total biaya makan siang di situ aku habis sekitar 220.000 karena anakku yang kembar itu makannya satu porsi berdua aja, itu udah cukup. Lanjut, setelah makan kami beli buah tangan di tempat belanja oleh-oleh yang lagi hits nih, yaitu The Keranjang. Di sosmed itu rame banget di Keranjang. Aku juga sempat bingung apa sih yang istimewa. Apa karena bentuk gedungnya yang mirip keranjang atau gimana. Tapi ternyata pas masuk ke dalam itu kita nggak langsung ketemu area belanjanya. Jadi kita diberikan experience baru berbelanja oleh-oleh. Jadi pas masuk itu kita justru dibawa ke lantai paling atas, di mana di dalamnya ada semacam area wisata edukasi gitu. Di sini ada spot foto-foto, terus ada juga spot untuk edukasi tentang kebudayaan, baik kebudayaan Bali maupun kebudayaan Indonesia lainnya. Terus ada tempat bermain anak. Terus di tempat bermain anak ini permainannya itu permainan-permainan kampung yang waktu aku mainkan saat kecil. Ya, kiri. Kanan. Coba hula hoop. Ya, gitu. Masa gitu? Ya, coba ya sini. Terus ada juga panggung pertunjukan yang tentunya ada pertunjukannya di jam tertentu. Nah, setelah kita keliling-keliling di lantai atas itu, kita lanjut ke lantai bawahnya. Kita turun lewat tangga memutar menuju tempat perbelanjaannya. Ini gede banget, ada 2 lantai dengan berbagai barang yang bisa dijadikan oleh-oleh sepulang dari Bali. Saking luasnya anak-anakku itu senang banget lari sana sini dan coba-cobain barang-barang yang unik yang ada di The Keranjang.
Untuk harganya bervariasi menurutku, ada yang memang murah banget dan ada yang tergolong mahal karena memang mungkin barangnya berkualitas dan premium. Untuk yang suka belanja oleh-oleh pasti senang banget belanja di sini karena barang-barangnya itu lengkap, dari mulai oleh-oleh baju, pakaian, terus mainan, makanan, cemilan dan lain-lain, semuanya ada di sini. The Keranjang Kuta Bali ini oke banget buat teman-teman yang lagi cari oleh-oleh ketika berwisata di Kuta Bali. Setelah belanja oleh-oleh, kita langsung menuju hotel berikutnya, yaitu Padma Resort Legian. Lokasinya masih di sekitaran Kuta, tepatnya beralamat di Jalan Padma nomor 1 Legian, Kuta Bali. Perjalanan menuju hotel itu kan lewat daerah sekitaran Kuta dan Legian ya. Nah, itu benar-benar sepi banget. Toko-toko yang dulunya buka dan rame sepanjang jalan, sekarang itu pada tutup, jadi sepi banget. Sedih deh ngeliatnya. Efek pandemi ini ke pariwisata benar-benar parah banget. Semoga Bali segera kembali rame lagi ya. Nah, setibanya di hotel, kami langsung check-in dan saat itu karena tipe kamar yang kami pesan lagi ada renovasi, akhirnya kami dikasih free upgrade ke tipe kamar deluxe chalet yang luas banget di dalamnya. Bagus deh pokoknya. Untuk detail review pas kami nginep di Padma Legian ini aku buat video tersendiri ya. Linknya silahkan cek di deskripsi. Ketika kita di Padma, kami juga sempatkan menikmati fasilitas Hotel Padma Legian yang oke banget. Terutama kolam renangnya yang banyak dan beragam banget. Kami seneng banget berenang di sana untuk santai-santai aja, bukan berenang yang capek-capek ya. Karena besoknya kan kami mau balik lagi ke Pulau Jawa. Jalan jauh nih ceritanya. Oh ya, Padma Legian ini ada akses langsung juga ke Pantai Kuta. Tapi saat itu aku nggak main ke Pantai Kuta karena lagi males aja main ke pantai dan kena pasir. Setelah berenang, kami balik ke kamar dan istirahat untuk mengisi tenaga karena besok kami akan jalan jauh naik mobil lagi dari Bali menuju ke Kota Batu sebagai stop berikutnya. Untuk rincian biaya di hari ke-6 sebagai berikut ya. Oke, lanjut di hari ke-7. Agenda di hari ke-7 ini adalah kembali lagi menuju ke Pulau Jawa untuk tujuan berikutnya Kota Batu yang ada di dekat Malang. Dan di sana kami akan menginap 2 malam di Senyum World Hotel. Sebelum berangkat kami sarapan dulu di Resto Padma dan langsung check out dari hotel. Rute perjalanan kami dari Kuta Bali ke Kota Batu ini akan memakan waktu 10 jaman lebih. Dan oleh karena itu kita berangkat jam 8 pagi supaya nggak terlalu malam sampai Malang. Pertama kita melakukan perjalanan dari Kuta menuju Pelabuhan Gilimanuk yang memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Ini lumayan lama, tapi feel-nya buat aku nggak terlalu berasa lama seperti awal kami tiba di Bali karena perjalanannya itu kayak udah familiar aja gitu jalannya. Untuk penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang syaratnya juga masih sama, yaitu kami harus swab semuanya, baik dewasa maupun anak-anak. Tips dari aku nih ya, nggak perlu swab di daerah Kuta, tapi swab aja di deket pelabuhan, karena di deket pelabuhan ini banyak klinik swab antigen yang harganya lebih murah. Saat itu kami swab di salah satu klinik di pom bensin gitu, dan harganya per orang itu 35.000. Ini lebih murah dari harga swab di Ketapang loh. Hasil swabnya juga cepat sekitar 10 menitan dan sudah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk tiket ferinya aku beli lagi di tempat swab itu karena ada counter penjual tiket feri online juga, harganya 195.000 per mobil. Jadi total biaya aku swab dan tiket kapal feri itu sebesar Rp405.000. Setelah swab dengan hasil negatif, kami lanjut ke Pelabuhan Gilimanuk. Untuk masuk, kami diminta memperlihatkan tiket kapal, hasil swab, SIM, dan juga STNK. Setelah itu kami dapat print-printan untuk masuk ke kapalnya, lalu mulai masuk dan diarahkan ke kapal. Oh iya, kapalnya ini ternyata beda sama waktu aku nyebrang pertama dari Ketapang ke Gilimanuk. Kapal ini masuknya lewat samping kapal gitu, terus ruang tunggu yang ada di atas kapal itu ada ruang VIP-nya. Dan AC-nya itu kerasa lebih dingin dan membuat kita lebih nyaman menunggu selama penyeberangan. Sekitar 1 jam kurang gitu kami nyebrang, akhirnya sampai lagi di Pulau Jawa, tepatnya di Ketapang. Kami makan siang dulu di Ketapang, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Batu yang memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan.
Kami lewat jalur non-tol dulu sebelum masuk pintu tol Probolinggo Timur. Saat itu jalanan juga tergolong lancar tapi kadang tersendat karena ada beberapa titik itu terhambat sama truk. Saat perjalanan tol, cuaca juga hujan deras banget. Entah kenapa setiap lewat tol Probolinggo Timur sampai ke daerah Pandaan itu selalu aja hujan saat kami road trip. Hujannya itu hujan yang benar-benar deras banget sampai pandangan juga terbatas. Ditambah lagi kami sampai di daerah tol itu udah sekitar jam setengah 7 malam dan lampu jalan tol itu juga minim banget. Harus hati-hati banget bawa mobilnya, pelan-pelan aja dan tetap waspada. Untuk biaya tol dari Probolinggo Timur hingga gerbang tol Singosari yang menuju ke Kota Batu itu memakan biaya Rp107.500. Setelah exit tol, kami langsung cari tempat makan terdekat karena semua anggota keluarga udah kelaparan banget setelah perjalanan jauh. Kami ketemu tempat makan warung wareg yang beralamat di Jalan Raya Kepuharjo nomor 7 yang lokasinya juga masih searah jalan ke Kota Batu. Kami makan malam di sana dengan menu nasi goreng dan mie goreng gitu. Lalu untuk biaya makan dan minumnya di warung wareg itu habis sekitar Rp100.000. Setelah makan malam, kami langsung menuju ke Senyum World Hotel yang berada di Kota Batu. Lokasinya berada di samping Jatim Park 3, itu yang ada di No Parknya gitu. Jadi kami sampai hotel itu sekitar jam 9 malam lah. Dan total perjalanan dari Kuta ke Kota Batu itu berarti memakan waktu hampir 11 atau 12 jaman perjalanan. Lalu setelah sampai kami cepet-cepet check-in dan menuju kamar. Jadi di Senyum World Hotel ini, hotelnya itu bentuknya hotel tematik dan tiap lantainya itu beda-beda tema. Ada tema Indonesia, Yunani, Europe, Jepang, Cina, dan lain-lain. Kami saat itu booking 2 kamar, sebelah-sebelahan gitu, dan nginep di kamar dengan tema Yunani. Kami nginep selama 2 malam, dikarenakan pertimbangannya itu kami capek banget, karena habis perjalanan jauh dari Kuta, dan ada rencana juga untuk wisata dulu di Kota Batu. Untuk review lengkap Hotel Senyum World ini, aku buatkan video tersendiri ya. Cek linknya di deskripsi. Kemudian untuk rekapan biaya selama hari ke-7, aku rinci sebagai berikut ya. Oke, hari ke-7 kami tutup dengan istirahat di Kota Batu, tepatnya di Senyum World Hotel untuk kemudian besoknya kami akan wisata ke Batu Secret Zoo untuk lihat hewan-hewan yang unik-unik. Tungguin aja update video road trip selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai road trip hari ke-7. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dapat update video terbaru. Terima kasih, see you!